Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,5 tipenya GL Matic tahun 2018. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar bisa kita cek, kita perhatikan mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Bisa kita lihat, yang pertama adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil ini dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Jadi kita cek secara keseluruhan bagian nutnya, pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi ya, atau cat mobil. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu, mulai dari bagian kaca juga kita cek. Terus ban, velg, ini ban juga masih sekitar di atas sekitar 70% masih ada nih, 60% lebih. Terus kita periksa juga sekeliling bagian kaca-kaca, bagian-bagian yang lain kita cek, kita pastikan. Untuk bagian belakang juga ini sekitar 60% ada ban. Kita periksa semua bagian-bagian ya, lampu, bodi juga kita perhatikan. Kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan, pastikan bahwa kondisi keseluruhan bagian luar mobil sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita cek secara keseluruhan bagian luar mobil, berikutnya kita coba masuk ke bagian dalam ya, seperti itu. Oke. Terus untuk kuncinya dia sudah tergabung dengan remote ya. Jadi ini kunci bawaan asli dari Suzuki-nya. Sekarang kita coba buka mobil. Pada saat kita tekan sekali, untuk R3 ya, generasi sebelumnya pun juga sama. Kita pencet sekali, buka pintu hanya bagian supirnya saja. Sedangkan kalau kita pencet sekali lagi, maka terbuka semua bagian pintu. Sekarang kita coba langsung periksa ke bagian sini ya. Oke, bagian dalam ya. Oke. Pada saat kita buka mobil, pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraannya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus pedal juga perlu kita perhatikan karena tingkat keausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya yang perlu kita periksa di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, terutama di bagian rel seperti itu. Setelah kita cek, kita pastikan bagian interior terutama bagian bawahnya sudah oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan sekeliling dari interior. Terus habis itu kita cek juga kondisi dashboard masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga kondisi plafon ya, masih oke atau tidak. Terus kita perhatikan juga kondisi jok masih oke atau tidak. Joknya ini dia bawaan orisinil ya, orisinil pabrik, bahannya bahan fabric ya, dan kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan bagian interior oke. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga bagian mesin. Jadi kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalaupun juga ada rembesan, kalau dia keluar dari packing,
Untuk penggantian packing biayanya tidak terlalu mahal. Terus habis itu bagian kolong juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada kropos serta tidak ada rembesan di bagian kaki-kaki. Kalaupun juga ada rembesan di bagian kaki-kaki, bisa kita perhatikan kalau dia keluarnya dari karet-karet atau sealnya, berarti penggantian karet atau seal pada kaki-kaki biayanya tidak terlalu mahal. Terus berikutnya yang perlu kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus level radiator coolant serta kondisi radiator coolant. Pastikan bahwa itu oke. Setelah kita cek, kita pastikan secara keseluruhan semua sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Ini untuk colokan kuncinya ada di sini. Sekarang kita coba start mobil ya. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pincang, perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan yang perlu kita cek secara lebih detail. Oke, berikutnya sekarang kita perhatikan di kilometer mobil. Suzuki R3 ini kilometernya di 87.000. Jadi di sini ada dia service record Suzuki dari awal. Jadi ini service berikutnya di 92.000. Terus habis itu ini juga dia masih lengkap. Jadi buku service ini dia bisa kita lihat sejak awal ya, sejak awal di Suzuki. Nih, lengkap sampai terakhir. Terus habis itu buku manual juga masih ada, serta bonnya juga masih disimpanin ya, bon service. Oke. Apabila kita mencari mobil bekas, yang perlu kita periksa, pastikan bahwa antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor servis yang masih ada atau tersimpan, pastikan bahwa itu dia sesuai atau sinkron ya. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Oke, sekarang sebelum kita periksa ini mesin yang di sini untuk buka kap mesin. Untuk buka kap mesin, di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini ada tombol buat pengaturan ini sensor parkir bagian belakang ya, untuk on off-nya. Terus habis itu sebelum kita ke depan, kita periksa juga di sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus di bagian sini ada pengaturan spion. Dia spionnya elektrik tapi dia belum retract. Di sini ada tombol buat central lock, ada tombol buat lock unlock, tombol power window. Di sini ada tombol power window buat keempat pintunya. Oke, sekarang kita buka jendelanya dulu. Terus kita juga perlu periksa nih untuk dalam mencari mobil bekas. Di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Pastikan bahwa sealer ini kondisinya masih oke ya. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini ada tuas, kita dorong ke kiri. Oke. Suzuki R3 ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini lebih besar 100 cc dibandingkan dengan mesin R3 yang sebelumnya ya. Jadi dia mesinnya ini kalau nggak salah sama persis dengan mesin Suzuki Baleno yang hatchback. Untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, yang pertama bisa kita perhatikan getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin itu minim. Terus dari suara mesin juga bisa kita perhatikan. Pastikan bahwa suara mesinnya itu masih halus, serta ritme atau suara mesinnya dia konstan beraturannya. Jadi kalau dia sudah tidak beraturan atau pincang, berarti ada indikasi kita cek atau kita servis atau kita tune up mesin. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, bukan banjir loh, nabrak depan, bisa kita perhatikan di kap mesin ini ada sealer. Pastikan bahwa sealer ini oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan.
Terus di bagian depan ini besi yang memanjang, kita sebut apron atau bullhead. Bisa kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan bagian sasis-sasis, bagian samping-samping juga kita perhatikan ya. Sini, oh di sini ada nomor rangka nih, bisa kita lihat kalau mau ngecek nomor rangka seperti itu. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga kita periksa, pastikan bahwa perputarannya masih normal. Oke, mesin sudah kita cek, sekarang kita tutup kap mesin. Oke, bagi yang mencari mobil keluarga ya, keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang model ini model terakhir ya, jadi masih modelnya masih update. Terus habis itu perawatannya juga mudah, BBM-nya relatif irit, kenyamanannya juga termasuk yang oke untuk di kelasnya. Terus sekarang juga yang mobil di kelas ini juga sudah membesar ya ukurannya, sehingga mendapatkan kapasitas penumpang yang lebih nyaman ya, jadi legroomnya juga lebih besar. Mungkin mobil Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Dealer Suzuki, bengkel resminya pun juga tersebar di mana-mana dan hampir semua bengkel juga bisa menanganinya. Sekarang kita lanjut, kita periksa di bagian tengah dan bagian belakang. Oke, saya buka pintunya, sekarang saya masuk ke dalam. Karena dia sudah membesar ya R3 ini, saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya dapat legroom yang hampir sejengkal ya, jadi cukup nyaman di bagian tengah. Untuk headroomnya pun sendiri juga masih oke. Terus sebelum kita periksa bagian tengah, sekarang kita ke bagian belakang dulu. Bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dewasa. Terus senderan kepala ada 2. Terus habis itu pelipatan bangku bisa 50-50, dilipat ke depan dan dia rata lantai. Ada 2 seat belt 3 titik. Terus di bagian sini ada cup holder kiri dan kanan. Terus lampu di bagian belakang tidak ada. Sekarang kita ke bagian tengah. Untuk bagian tengah bisa duduk 3 penumpang dewasa. Senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seat belt 3 titik ada 2 ya, ada 2. Terus ada lampu baca di bagian atas. Pelipatan bangku bisa ke depan 40%, 60%. Di sini ada seat belt 2 titik. Serta di sini ada isofix ya, ada isofix kalau untuk naruh kursi bayi ya, kursi bayi, jadi tinggal langsung diklik aja di sini bisa. Oke. Terus di bagian sini ada handle tangan. Terus di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus AC sudah double blower nih, ada 3 pengaturan kecepatannya. Tadi makanya agak panas ya, kita nyalain. Nah, AC juga kita cek juga masih dingin. Di sini ada kantong penyimpanan. Terus di bagian sini ada power outlet 12 volt. Oke. Kita periksa juga di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Door trim kondisi juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa ya. Pastikan bahwa sealer pintu kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian belakang. Belakang di sini ada lampu rem, semprotan air wiper, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger. Cuman di sini ada wiper belakang. Ini tipenya GL ya, GL. Ada 2 sensor parkir. Lampu di sini sudah kristal reflektor ya. Jadi lampunya model-model, kalau saya ngeliat kayak model Volvo ya, Volvo XC90. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian bagasi. Pintu bagasi, sealer juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus bagian tulangan pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk kapasitas bagasinya juga masih oke. Di bagian sini ada ini juga enak juga ya kalau kita duduk nongkrong ya, apalagi kalau di situ di pinggir pantai gitu, duduk di sini.
Oke, terus di sini ada tempat penyimpanan dongkrak ya, dongkrak dan kunci, dongkrak dan kunci roda. Terus di bagian sini ada penyimpanan juga, penyimpanan tertutup. Ini masih ada kunci-kuncinya, serta di sini ada tempat P3K ya. Oke, ini bangku bisa dilipat ke depan, rata lantai kalau kita perlu space bagasi yang lebih besar. Oke, bagasi sudah kita cek. Sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Ban juga ini sekitar 60% masih ada. Terus kita periksa di sini. Door trim kondisi juga masih oke. Child lock, sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa lagi di bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan dashboard. Sekarang kita periksa ke bagian dashboard ya. Oke. Untuk kita mulai dari setir. Setir kondisi juga secara keseluruhan juga masih oke. Ini bahannya soft touch. Dia bukan red trim ya. Bahannya soft touch. Sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini ada pengaturan buat ini. Kalau audionya disambungin dengan telepon ya. Jadi untuk Bluetooth ini buat menerima panggilan, matikan panggilan. Di sini ada buat pengaturan lampu ya, lampu besar kecil, lampu dim, lampu sen. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Di sini cluster speedometernya. Terus untuk audionya ini bawaan pabrik. Jadi di sini bisa radio ya, radio FM, AM. Terus konektivitasnya juga bisa USB ya, USB aux, terus Bluetooth. Cuman di sini buat CD udah nggak zamannya lagi, sekarang CD jarang. Terus habis itu di sini ada tombol buat lampu hazard. Terus di bagian sini ada pengaturan AC. Di sini AC, arah semburan angin AC, kecepatan angin AC, pengaturan suhu AC serta ventilasi luar dalam. Di sini ada colokan 12 volt ya, sama di sini ada colokan USB dan aux. Ada tempat penyimpanan terbuka, cup holder 2, ini tuas matic-nya. Di sini ada tombol overdrive, terus shift lock, ini handle rem tangan. Di sini ada kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita periksa. Kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Sudah dilengkapi dengan airbag juga nih untuk bagian penumpang depan. Terus di sini ada laci penyimpanan tertutup, ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini handle tangan. Sun visor penumpang depan ada cermin, terus spion tengah belum bisa diatur level kesilauannya. Di sini ada lampu baca, terus di sini sun visor di bagian supir tidak ada cerminnya. Sama di sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,5 tipenya GL Matic tahun 2018. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga lengkap dicantumkan di video ini ya. Jadi keterangan di bawah jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita memutuskan untuk membeli atau memilih, sebaiknya kita test drive dulu. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, kaki-kakinya bisa kita cek masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di belakang nih, di hook. Stok kami ini sampai ke seberang sana ya, oke. Dan letak kami ada di sini, di Harapan Indah Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan istilah POSH atau POS. Ini gerbang utama menuju Zal Motor mudah. Dari gerbang utama lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa
bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Terus jangan lupa follow juga sosmed kami ya di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.